Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5421, Tingkat Putra Dewa Sejati. Kekuatan tubuh Dao lima elemennya melonjak, dengan cepat menyembuhkan luka-luka Lin Bai, memulihkannya ke kekuatan penuh dalam sekejap mata. Lin Bai sengaja menciptakan celah, membuat kedua kakak beradik itu yakin akan kemenangan. Ia mempertaruhkan segalanya untuk mengorek rahasia tentang Istana Iblis Sembilan Neter dari mereka, karena alasan sederhana, ia tahu mereka sangat arogan. Jika mereka yakin kemenangan sudah pasti, mereka akan menurunkan kewaspadaan mereka. Benar saja, Lin Bai secara halus mengungkapkan kelemahannya, dengan santai menggali lubang kecil, yang dengan bersemangat dilompati kedua kakak beradik itu. Lin Bai berani melakukan ini berkat tubuh Dao lima elemennya. Ia hanya perlu menyegel kekuatannya untuk sementara, membuat tubuhnya tampak terluka parah. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkannya, ia dapat melepaskan kekuatan tersebut dan kembali ke kondisi primanya. Meskipun kedua kakak beradik itu tidak lemah, mereka masih biasa saja di mata Lin Bai. Aku sudah cukup. Terima kasih sudah memberitahuku begitu banyak. Lin Bai melangkah maju, aura pedang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Kau tidak terluka, seru pria itu. Kau bohong, raung wanita itu. Menyadari mereka telah ditipu oleh Lin Bai, kakak beradik itu murka. Kakak, bunuh dia. Raung keduanya bersamaan, kekuatan telapak seribu dunia dan tinju 10.000 jiwa meletus tak terkendali, menyerbu Lin Bai. Lin Bai mendengus dingin, melancarkan serangan pedang, cahaya pedang yang tajam menembus kehampaan, menghancurkan bayangan tinju pria itu. Cahaya pedang yang dingin dan kejam itu langsung menusuk tenggorokan pria itu. Set, cahaya pedang secepat kilat menembus tenggorokan pria itu, semburan darah menyembur dari tengkuknya. Sesaat kemudian, kepala pria itu jatuh tak terkendali ke tanah. Pada saat ini, wanita itu juga tiba di samping Lin Bai. Lin Bai dengan tenang menoleh untuk menatapnya, dan saat mata mereka bertemu, ia melihat gelombang gelap gulita mengalir dari mata Lin Bai. Di ujung gelombang hitam itu, seorang pendekar pedang menyerbu ke depan, menghunus pedangnya. Jeritan aneh keluar dari tenggorokan wanita itu, wajahnya memucat-pucat pasi. Ia terhuyung mundur, memuntahkan darah berulang kali. Teknik pedang abadi yang mengejutkan, Lin Bai tak hanya melukai wanita itu secara fisik, tetapi juga melukai jiwanya. Wanita itu mendarat ratusan meter jauhnya. Sebelum sempat tersadar, ia melihat kepala pria itu melayang ke udara, jiwa hitam keluar dari tubuhnya. Kakak, teriak wanita itu nyaring. Jiwa pria itu, yang terpisah dari tubuhnya, melayang di udara, menatap Lin Bai dengan ngeri. Saat itu, pria itu sepenuhnya menyadari bahwa bahkan ia dan wanita itu pun tak sebanding dengan Lin Bai. Ia buru-buru berkata kepada wanita itu, "Kakak, kita bukan tandingannya. Kekuatannya benar-benar telah mencapai level anak suci. Aku akan menahannya, kakak, lari." Mengabaikan kerapuhan jiwanya, pria itu berubah menjadi gumpalan asap hitam, dan hantu raksasa muncul kembali, menyerang Lin Bai. Tingkat Dao Child, wanita itu menatap tak percaya, sangat terkejut saat menatap Lin Bai. Di dalam Istana Iblis Sembilan Neter, karena sangat sulit bagi Dewa Dao untuk maju ke alam buah Dao Tai, banyak seniman bela diri terjebak di alam Dewa Dao untuk waktu yang lama. Selain itu, seniman bela diri alam Dewa Dao memiliki rentang hidup yang sangat panjang, dan selama tahun-tahun yang panjang itu, kekuatan mereka perlahan meningkat. Gambar, khususnya bagi para jenius, garis keturunan mereka yang unik dan fisik mereka yang misterius membuat terobosan ke ranah buah Dao Tai menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, para pendahulu Istana Iblis Sembilan Neter mengkategorikan para pendekar terkuat ranah Dewa Dao ke dalam tingkatan, yaitu, Tuan Muda, Anak Spiritual, Anak Suci, Anak Dao, Anak Ilahi, dan Anak Kaisar, yang disebutkan oleh kedua kakak beradik tersebut. Di dalam Istana Iblis Sembilan Neter, sesekali, para pendekar muda, Anak Spiritual, Anak Suci, Anak Dao, Anak Ilahi, dan Anak Kaisar dipilih kembali berdasarkan tingkat kultivasi dan kontribusi para murid terhadap sekte. Dengan demikian, di dalam Istana Iblis Sembilan Neter, terdapat kesenjangan yang tak terjembatani antara pendekar muda dan anak spiritual. Mencapai tingkat anak spiritual dari tingkat pendekar muda sangatlah sulit. Justru karena itulah para pendekar pendekar muda dan anak spiritual dari Istana Iblis Sembilan Neter menjadi sangat kuat, jauh melampaui anak suci dari 5 keluarga dan 7 sekte. Proses seleksi putra suci 5 keluarga dan 7 sekte relatif sederhana. Murid muda terkuat di sekte mereka, yang memiliki karakter yang lurus, dapat menjadi putra suci. Hal ini menjelaskan perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara putra suci 5 keluarga dan 7 sekte. Menurut penilaian Lin Bai sendiri, terdapat 12 putra suci di 5 keluarga dan 7 sekte, termasuk dirinya sendiri. Kedua belas putra suci ini dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama terdiri dari Di Wuyan.
Meskipun Lin Bai belum pernah menyaksikan kehebatan tempur di Wuyan, bagaimanapun juga, ia berada di peringkat pertama dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, dan kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tingkatan kedua meliputi Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun. Kekuatan ketiganya tidak diragukan lagi, mereka saat ini adalah 3 putra suci dan putri suci terkuat di 5 keluarga dan 7 sekte. Tingkatan ketiga meliputi Sangguan Tong, Sun Miao, Lim Mo, Zhao Xiantu, Keling, dan lainnya. Sedangkan untuk Sui Mo Dan, gadis bodoh itu jelas tidak ahli dalam pertarungan. Terlebih lagi, sekte dan Xia awalnya adalah sekte yang terkenal dengan alkimianya, dan para muridnya tidak membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Berdasarkan ketiga tingkatan ini dan membandingkannya dengan peringkat para jenius Istana Iblis 9 Neter, Sangguan Tong, Sun Miao, dan Li Mo seharusnya berada di level Tuan Muda di Istana Iblis 9 Neter, selevel dengan kakak beradik itu. Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun seharusnya dianggap sebagai seniman bela diri level anak spiritual di Istana Iblis 9 Neter. Hanya di Wuyan yang benar-benar mencapai level Putra Suci di Istana Iblis 9 Neter. 10.000 tahun yang lalu, Istana Iblis 9 Neter hancur dalam perang, menyebabkan perubahan dramatis dalam struktur kekuasaan alam Iblis Timur, perombakan total kekuasaan, yang menyebabkan runtuhnya ketertiban dan kekacauan. Hal ini menjelaskan situasi terkini di alam Iblis Timur, di mana setiap sekte dapat membentuk putra suci atau anak spiritualnya sendiri. Misalnya, Liu Mian, putra suci sekte pedang Yuntian, baru saja mencapai level Tuan Muda, namun ia tetaplah putra suci sekte pedang Yuntian. Di kerajaan Chu saat ini, jumlah seniman bela diri yang benar-benar memiliki kekuatan putra suci mungkin kurang dari segelintir. Di Wuyan seharusnya dianggap salah satunya, dan pangeran ketiga juga seharusnya dianggap salah satunya. Sekarang, kedua kakak beradik itu mengatakan Lin Bai telah mencapai level putra suci sejati, jadi Lin Bai juga termasuk. Chen Yule, setelah mengamuk dan melepaskan niat membunuhnya yang penuh, seharusnya juga telah mencapai level putra suci. Oleh karena itu, hanya ada 4 seniman bela diri level putra suci di kerajaan Chu, kurang dari segelintir. Jika Lin Bai hanyalah seorang seniman bela diri level putra suci, lalu seberapa dahsyatkah kekuatan para putra Dao, putra dewa, dan putra kekaisaran di Istana Iblis 9 Neter. Bab 5422 Orang tua berpakaian hitam. Kakak, lari. Aku akan menahannya. Pria itu, yang tenggorokannya tertusuk pedang Lin Bai, tahu bahwa ia bukan tandingan Lin Bai, namun ia tetap berusaha menahannya, menciptakan kesempatan dan waktu bagi wanita itu untuk melarikan diri. Keberaniannya sungguh mengagumkan. Benar saja, kasih sayang antar saudara yang begitu menyentuh. Cibir Lin Bai. Mengatakan itu membuatnya terdengar seperti akulah orang jahatnya. Karena kalian bersaudara sangat dekat, aku akan menurunkan kalian berdua bersamaku. Pria itu, menunggangi bayangan raksasanya, meraung berulang kali sambil menerjang Lin Bai. Menghadapi monster setinggi 100 kaki yang menggeram ini, Lin Bai tidak menunjukkan rasa takut, menggenggam pedang iblisnya erat-erat, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pedang. Sesaat kemudian, aura pedang melesat ke langit, membelah monster setinggi 100 kaki itu menjadi 2. Cahaya pedang yang tajam membubung ke awan, menghancurkan kabut putih, dan menghantam keras penghalang formasi penyegel, kekuatannya menyebar ke segala arah. Setelah pedang itu jatuh, hantu raksasa itu dihancurkan oleh Lin Bai, dan jiwa pria di dalamnya lenyap seketika. Saudaraku, wanita itu, melihat jiwa pria itu hancur, menjerit nyaring dari dalam kabut putih. Namun, ia tidak menjadi marah, juga tidak kehilangan akal sehatnya dan bergegas melawan Lin Bai. Matanya memerah, air mata mengalir di wajahnya. Ia mengepalkan tinjunya, melotot tajam ke arah Lin Bai, dan perlahan mundur ke dalam kabut putih. Lin Bai, aku bersumpah, aku akan membuatmu membayar harganya. Aku akan membuatmu membayar nyawa saudaraku. Seluruh sekte Tianshui akan membayar nyawa saudaraku. Dari dalam kabut putih terdengar raungan murka wanita itu, dipenuhi kebencian. Lin Bai berbalik dan terbang ke arah wanita itu. Memasuki kabut putih, Lin Bai menebas dengan pedangnya, menghancurkan kabut putih dalam jarak 1000 meter, memperlihatkan ruang hampa. Namun di ruang ini, sosok wanita itu telah menghilang. Kabut putih ini, mungkinkah ia memiliki kemampuan untuk memindahkan orang secara instan? Ini terlalu aneh. Lin Bai memperhatikan kabut putih di depannya perlahan-lahan tertutup, dan sekitarnya kembali normal. Tak gentar karena tak menemukan jejak wanita itu, Lin Bai berbalik untuk mengambil tas penyimpanan pria itu dan liontin giok di lehernya, hanya untuk menemukan bahwa mayat pria itu telah lenyap secara misterius ke dalam kabut putih. Hanya genangan darah yang tersisa di tanah. Mayatnya telah lenyap tanpa jejak. Kasihan sekali. Liontin giok pria itu adalah senjata ilahi Tai yang rusak.
Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, hatinya terasa sakit. Lin Bai ingat bahwa di Gunung Istana Iblis, liontin giok yang dikenakan oleh kakak beradik itu dapat melepaskan kekuatan senjata ilahi Tai Yi jika digabungkan. Selama pertarungan mereka, Lin Bai mengingat senjata ilahi Tai Yi yang rusak ini, jadi dia tidak menahan diri sama sekali. Dengan satu tebasan pedang, dia telah merenggut nyawa pria itu, membuat kakak beradik itu tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan senjata ilahi Tai Yi mereka. Kita harus pergi mencari Pangeran Chen. Kudengar dari saudara-saudari itu bahwa Pangeran Chen sepertinya merasakan bahaya dan bersembunyi. Aku ingin tahu apakah mereka sudah menemukan Pangeran Chen. Lin Bai, membawa pedang iblisnya, melangkah ke dalam kabut putih. Wah, di teluk air jernih, di depan istana yang berlumuran darah. Berdiri seorang pria tua berambut panjang berjubah hitam, ditemani sekelompok pria berjubah hitam. Tiba-tiba, suara isak tangis seorang wanita terdengar dari kabut putih. Pria tua berjubah hitam itu menoleh dengan bingung, menatap kabut. Tak lama kemudian, wanita yang baru saja melarikan diri itu, dengan wajah berlinang air mata, berjalan menghampiri pria tua berjubah hitam itu. Ada apa, Pangeran Roh Darah? Pria tua berjubah hitam itu bertanya kepada wanita itu dengan suara rendah dan serak, bingung. Gambar, tetua, saudaraku sudah mati. Tolong balaskan dendamnya. Tubuh wanita itu lemas, dan ia terkulai ke tanah, memohon kepada pria tua berbaju hitam. Pria tua itu sangat terkejut, mengerutkan kening sambil bertanya, dari para putra suci 5 keluarga dan 7 sekte, selain Di Wuyan, mereka semua hanyalah nama, tidak memiliki kekuatan setingkat putra suci yang sesungguhnya. Bahkan Chen Yule, Huang Qingyun, Yi Song, dan yang lainnya hanya memiliki kekuatan setingkat putra spiritual. Petik 2. Meskipun kalian berdua berada di tingkat Tuan Muda, kerja sama tim kalian sangat sempurna, dan kalian menguasai senjata ilahi Tai Yi. Bahkan seorang seniman bela diri tingkat putra spiritual pun tak mungkin bisa menandingimu. Siapa yang membunuh saudaramu? Mungkinkah seniman bela diri buah Tai Yi Dao dari Sekte Tianshui telah menemukan petunjuk di sini? Pria tua berbaju hitam itu menanyakan semua pertanyaannya sekaligus. Wanita itu kemudian menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada pria tua berbaju hitam itu. Mendengar ini, lelaki tua berpakaian hitam itu langsung murka, menunjuk wanita itu dan berteriak, Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, dan Yi Song memasuki Teluk Clearwater, beraninya kalian menyembunyikan ini. Bukan hanya tidak memberitahuku, tapi kalian berdua juga berinisiatif untuk membalas dendam pada Lin Bai. Sekarang saudaramu telah mati di tangan Lin Bai, dia pantas mendapatkannya. Tegur lelaki tua berpakaian hitam itu dengan dingin. Jangan lupa, dia adalah anggota klan surga pemakan. Dan anggota klan surga pemakan yang telah berkultivasi hingga puncak alam Dewa Dao. Mereka berhasil berkultivasi hingga alam Dewa Dao hidup-hidup, yang berarti mereka pasti telah lolos dari kejaran klan Dewa Raksasa. Bahkan klan Dewa Raksasa pun tidak bisa membunuhnya, apa kalian berdua pantas? Kalian benar-benar mencari mati. Menghadapi teguran lelaki tua berpakaian hitam itu, wanita itu jatuh ke tanah, menangis terseduh-seduh. Kembali di Gunung Istana Iblis, kakak beradik itu merasakan kekuatan penghisap yang terpancar dari Lin Bai, dan setelah kembali, mereka melaporkan hal ini ke Istana Iblis 9 Neter. Karena itu, lelaki tua berpakaian hitam itu juga tahu bahwa Lin Bai adalah anggota klan surga pemakan. Wanita itu terisak, tetua, tolong tenangkan amarahmu. Tapi adikku mati di tangan orang ini. Tidakkah Istana Iblis akan membalaskan dendamnya? Lagi pula, adikku adalah seorang tuan muda. Balas tetua berpakaian hitam dengan marah. Tuan muda, kalian berdua, pikirkan baik-baik. Sejak menjadi tuan muda, seberapa besar kontribusi kalian untuk Istana Iblis? Apa yang telah kalian capai? Dua bajingan tak berguna. Berdasarkan kekuatan dan kontribusi kalian saat ini untuk Istana Iblis, kalian berdua akan dikeluarkan dari daftar tuan muda pada seleksi berikutnya. Wanita itu menatap tetua berpakaian hitam dengan putus asa, mengepalkan tinjunya. Status tuan muda memang membuat mereka sangat dihormati di Istana Iblis, tetapi di hadapan para tetua ini, mereka sama sekali tidak berarti. Untuk membuat para tetua Istana Iblis tunduk dan patuh, seseorang setidaknya harus menjadi seorang prajurit setingkat putra suci. Setelah melampiaskan amarahnya, lelaki tua berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, tapi kau benar. Sekalipun kalian berdua saudara tak berguna, kalian tetaplah tuan muda Istana Iblis 9 Neterku. Bagaimana mungkin kami membiarkanmu menjadi mangsa orang lain? Alih-alih bersembunyi dengan baik, klan surga pemakan berani memprovokasi masalah dengan gegabah. Mereka sedang mencari kematian. Wus! Pada saat ini, kabut putih membumbung tinggi, seolah-olah ada sesuatu yang diangkut. Kabut putih telah membawa mayat saudaramu.
Lelaki tua berpakaian hitam itu menatap kabut putih itu, dan tak lama kemudian, kabut putih itu menyeret sesosok mayat, mendarat di depan istana. Melihatnya, wanita itu menjatuhkan diri ke dada pria itu dan menangis terseduh-seduh. Berhenti menangis. Ambil liontin giok dari tubuh saudaramu. Lelaki tua berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, kabut putih memberitahuku. Lin Bai sudah menuju ke arah ini. Pandangannya tertuju pada kabut putih, matanya bagaikan anak panah, yang tampaknya mampu menembus ribuan mil pegunungan dan sungai. Bab 5423 Keselamatan Yang Mulia Pangeran Chen. Kabut putih memberitahuku, Lin Bai sedang menuju ke sini. Mata lelaki tua berpakaian hitam itu berkilat bagai kilat saat ia menatap kabut putih. Tatapannya, bagai pedang tajam, mampu menembus gunung dan sungai. Bunuh Pangeran Chen dulu, baru tangani Lin Bai. Lelaki tua berpakaian hitam itu menarik napas dalam-dalam, ia mengerti bahwa segala sesuatunya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Seketika, lelaki tua berpakaian hitam itu menoleh ke arah istana di belakangnya. Gerbang istana tertutup rapat, dan rune pada susunan di atasnya bersinar dengan cahaya kemasan. Pangeran Chen, aku sudah lama mengganggumu, saatnya untuk pertempuran yang menentukan. Lelaki tua berpakaian hitam itu mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menghantam gerbang istana dengan telapak tangan. Sebuah ledakan keras terdengar, menghancurkan seluruh susunan istana, dan bahkan istana itu sendiri hancur berkeping-keping. Seketika susunan istana hancur, beberapa cahaya suci terbang keluar dari kekacauan itu. Setiap cahaya ilahi ini cukup untuk dengan mudah memusnahkan seorang seniman bela diri di puncak alam Dewa Dao. Namun, ketika cahaya ilahi yang luar biasa kuat ini mencapai lelaki tua berpakaian hitam, cahaya itu dengan mudah dihancurkan oleh tangannya. Tak lama kemudian, puluhan seniman bela diri muncul dari reruntuhan istana yang runtuh. Yang memimpin mereka tak lain adalah Pangeran Chen. Ia ditemani oleh para pelayannya, semuanya berada di puncak alam Dewa Dao. Pangeran Chen berdiri di antara kerumunan, ekspresinya tenang, tatapannya sinis. Menatap mereka, ia berkata dengan dingin, apakah sisa-sisa istana iblis 9 meter begitu sembrono sehingga mereka bersikeras menemui ajal mereka? Lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa, tolong tenangkan amarahmu, Pangeran Chen. Hari ini, kami harus mengirimmu ke mata air kuning. Kebangkitan Istana Iblis 9 Meter bukanlah rahasia bagi kekuatan-kekuatan besar di wilayah timur alam iblis. Faktanya, sejak 10.000 tahun yang lalu, Kerajaan Chu, Sekte Kitian, Sekte Dewa Kie, dan Gunung Wanshenga, 4 kekuatan terkuat di wilayah timur alam iblisa telah menemukan tanda-tanda aktivitas sisa-sisa Istana Iblis 9 Meter. Lebih lanjut, mereka juga mengirimkan tokoh-tokoh kuat untuk diam-diam memusnahkan sisa-sisa Istana Iblis 9 Meter. Namun, berita kebangkitan Istana Iblis 9 Meter terlalu mengejutkan, jika tersebar luas, kemungkinan besar akan menyebabkan kekacauan besar di wilayah timur alam iblis. Oleh karena itu, keempat kekuatan besar tersebut bersekongkol dan memutuskan untuk merahasiakannya. Oleh karena itu, saat ini, selain 4 kekuatan kuat di wilayah timur alam iblis dan beberapa sekte kuno, hampir tidak ada yang tahu tentang kebangkitan Istana Iblis 9 Meter. Sebagai salah satu pangeran terkuat di keluarga kerajaan, Pangeran Chen tentu saja mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang luar. Salah satunya adalah kebangkitan Istana Iblis 9 Meter. Pria tua berbaju hitam itu berkata, hari ini, Istana Iblis 9 Meterku perlu meminjam nyawa Pangeran Chen. Kami mohon agar Pangeran Chen tidak ragu untuk mengabulkan permintaan kami. Pangeran Chen mencibir, tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan. Lagi pula, sebagai seorang pangeran, Pangeran Chen di masa mudanya adalah sosok yang kuat dan berpengaruh, dan ia tak akan mudah takut dengan beberapa patah kata pria tua berbaju hitam itu. Jika kau ingin membunuh Pangeran Chen, kau harus melewati kami dulu. Teriak para pembunuh bayaran paling setia yang mengikuti Pangeran Chen, mengacungkan pedang mereka dan menyerbu ke arah anggota Istana Iblis 9 Meter. Yang mulia, pergilah dulu. Serahkan urusan ini pada kami. Para pembunuh bayaran menyerbu maju, memberi Pangeran Chen waktu untuk melarikan diri. Aku, Chu, akan mengingat perseteruan berdarah ini dengan Istana Iblis 9 Meter. Aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat di masa depan. Di bawah perlindungan beberapa pembunuh bayaran, Pangeran Chen melarikan diri dengan cepat, menghilang ke dalam kabut putih. Selama pelariannya, para pembunuh bayaran berkata dengan dingin, dengan keributan seperti ini di sini, mengapa Sekte Air Surgawi tidak berani membantu kita? Pangeran Chen melirik kerangka-kerangka di sekitarnya dan berkata dengan suara rendah, Istana Iblis 9 Meter menggunakan formasi penyegel untuk memblokir ruang ini. Sekalipun Istana Iblis 9 Meter menghancurkan pulau ini, selama formasi penyegelnya masih utuh, Sekte Air Surgawi tidak akan bisa merasakannya. Gambar. Mendengar ini,
Hati para pembunuh membeku, dan mereka dengan tegas berkata, Yang Mulia, tolong letakkan itu. Kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk melindungi Yang Mulia dan memastikan kepergian Anda dengan selamat. Tiba-tiba, sebuah dengusan dingin terdengar dari belakang. Sebuah kekuatan dahsyat, bercampur gelombang suara, berubah menjadi hantaman dahsyat, menghantam punggung para pembunuh dan Pangeran Chen. Ketiga pembunuh yang melindungi Pangeran Chen tewas seketika. Meskipun Pangeran Chen nyaris selamat, sebuah liontin giok di tubuhnya hancur berkeping-keping. Liontin giok ini adalah salah satu harta karun penyelamat Pangeran Chen. Jika bukan karena liontin itu, serangan itu pasti sudah cukup untuk membunuh Pangeran Chen. Pangeran Chen terbaring di tanah, terluka parah, wajahnya pucat dan tak berdarah. Pria tua berpakaian hitam itu menerobos kabut putih dan mendarat di hadapan Pangeran Chen, sambil berkata, saat itu, Pangeran Chen adalah pangeran paling terkenal di kerajaan Chu, memiliki mata ilahi pengubah langit. Ia juga pernah dipuji sebagai jenius nomor satu di Chu. Sayang sekali, jika Pangeran Chen berkultivasi dengan usaha yang sama seperti dulu, setidaknya dia akan memiliki kekuatan seorang anak Dao hari ini. Perebutan tahta di antara keluarga kerajaan benar-benar berdarah. Melihat Pangeran Chen, lelaki tua berpakaian hitam itu mendesah berulang kali. Pangeran Chen berkata, bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan meninggalkan kerajaan Chu. Lelaki tua berpakaian hitam itu tertawa, hidup atau mati setelah membunuhmu bukanlah sesuatu yang harus dipertimbangkan Pangeran Chen. Apakah Pangeran Chen punya permintaan atau kata-kata terakhir? Pangeran Chen mendengus dingin dan menutup matanya. Kalau begitu, silakan, Pangeran Chen, pergi. Lelaki tua berpakaian hitam itu mengangkat telapak tangannya, mengarahkannya langsung ke dahi Pangeran Chen. Jika telapak tangan ini mengenai Pangeran Chen, dia pasti akan mati. Tepat pada saat kritis ini, 4 pedang terbang muncul dari kabut putih, berubah menjadi bayangan 4 binatang suci, membawa kekuatan penghancur dunia saat mereka melesat menuju tetua berpakaian hitam. Tetua itu jelas merasakan kekuatan pedang terbang yang mendekat, tetapi dia tetap tenang. Ia mengangkat tangannya dan menekannya ke arah pedang-pedang itu, sebuah kekuatan mengerikan mengunci kekosongan dan menghentikan keempat pedang yang berjarak 10 langkah. Sekeras apapun pedang itu ditusukkan ke depan, mereka tak mampu menembus sedikit pun. Kemudian, sesosok perlahan muncul dari kabut putih, mendekat dari jauh, muncul di hadapan Pangeran Chen dan tetua berjubah hitam. Lin Bai, mata tetua berjubah hitam itu menyipit, memperlihatkan kilatan tajam. Saudara Lin, senyum muncul di wajah Pangeran Chen, tetapi lenyap seketika. Pangeran Chen menyadari bahwa meskipun Lin Bai telah tiba, ia hanya berada di puncak alam Dewa Dao, sementara tetua berjubah hitam di hadapannya adalah seorang kultivator alam buah Dao Tai sejati. Bahkan dengan kekuatan dan kemampuan Lin Bai yang luar biasa, ia mungkin tak sebanding dengan seorang seniman bela diri di alam buah Dao Tai. Melihat Yang Mulia tidak terluka, saya lega. Lin Bai pertama-tama menatap Pangeran Chen, yang, meskipun terluka parah, untungnya telah keluar dari bahaya. Kemudian, Lin Bai mengalihkan pandangannya ke pria tua berbaju hitam itu. Pria tua berpakaian hitam itu terkekeh, hehe, Lin Bai, apa kau pikir kau bisa menyelamatkan Pangeran Chen dari tanganku? Karena kau di sini juga, aku akan berurusan dengan kalian berdua. Seorang pangeran, dan seorang putra suci baru dari Sekte Tiansuya jika kalian berdua mati di tanganku, seluruh kerajaan Chu akan terkejut setelah fajar besok. Bab 5424 mendapatkan kembali tulang iblis Yellow Springs. Tetua berpakaian hitam menganggap dirinya seorang seniman bela diri di alam buah Tai Dao, dan ia cukup percaya diri menghadapi Pangeran Chen dan Lin Bai. Namun, Lin Bai tidak gentar. Meskipun tulang iblis mata air kuning telah diambil oleh penguasa kota Wen, Lin Bai masih memiliki kartu truf lainnya. Misalnya, wujud tertinggi. Jika Lin Bai benar-benar didorong hingga batasnya, ia akan melepaskan wujud tertinggi, dan kemudian ia harus melawan tetua berpakaian hitam sampai mati. Ketika mata Lin Bai dan tetua berpakaian hitam bertemu, mereka berdua melihat niat membunuh di mata masing-masing. Tetua berpakaian hitam ingin membunuh Pangeran Chen dan Lin Bai untuk menarik perhatian para petinggi Sekte Tiansui, sehingga memberi mereka kesempatan untuk memasuki dunia cermin air dan melepaskan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter di dalam Menara Pemurnian Iblis. Istana Iblis 9 Neter awalnya adalah musuh bersama semua seniman bela diri di wilayah timur alam iblis, dan Lin Bai, sebagai putra suci Sekte Tiansui, tentu saja tidak punya alasan untuk membiarkan mereka pergi. Dalam sekejap, percikan api yang dahsyat menyala di antara mata mereka. Dengan desisan, tetua berjubah hitam itu mencibir dan menghilang di hadapan Lin Bai, tekanan mengerikan menghimpitnya. Bermutu tinggi, buah Tai Dao. Saat tetua berjubah hitam itu menyerang, Lin Bai merasakan kekuatannya.
Tanpa sepatah kata pun, Lin Bai mengambil lebih dari 10 toples anggur darah naga dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Toples-toples itu pecah, anggur darah naga tumpah keluar, berubah menjadi cairan berbentuk naga panjang yang mengalir ke mulut Lin Bai. Anggur darah naga yang mendominasi memasuki mulutnya, dan Lin Bai langsung merasakan efek alkoholnya. Sesaat kemudian, niat pedang berwarna cian terpancar dari Lin Bai, membubung ke langit dan berubah menjadi bunga teratai yang berakar di antara langit dan bumi, melindungi tubuh fisiknya. Teknik pedang teratai biru. Niat pedang teratai biru. Sayang sekali, kau bukan dewa pedang teratai biru. Sayang sekali, kau hanya di alam dewa Dao. Jika kau memiliki kultivasi alam buah Dao Tai, dengan teknik pedang teratai biru, bahkan aku mungkin takkan sebanding denganmu. Sayang sekali. Meskipun tetua berjubah hitam merasa kasihan pada Lin Bai, kata-kata dan nadanya mengandung rasa gembira yang mendalam. Bang! Tetua berjubah hitam itu menebas dengan telapak tangannya, mengenai teratai biru yang terbentuk dari niat pedang. Teratai biru itu hancur berkeping-keping, membuat Lin Bai terpental bersamanya. Puff! Lin Bai mendarat di samping Pangeran Chen, memuntahkan darah berulang kali. Menghadapi tetua berjubah hitam ini, tekanan yang ia berikan pada Lin Bai bahkan lebih besar daripada saat ia menghadapi pendeta Tao Tua Ma Qiuming di alam rahasia kuno yang sunyi. Perbedaan kekuatan dan wilayah mereka terlalu besar, membuat Lin Bai merasa tak berdaya. Yang mulia, silakan pergi dulu. Kita bukan tandingannya. Saya sudah mengirim kakak senior Kiao Mo dan kakak senior Qin Yao untuk memberitahu para ahli sekte. Jika tidak terjadi sesuatu yang tak terduga, para ahli dari sekte Tianshui, 5 keluarga, dan 7 sekte sudah tiba di luar pulau Teluk Kingsui. Selama kita mengulur waktu dan membiarkan mereka menemukan cara untuk menghancurkan formasi penyegel, semuanya akan mudah. Lin Bai berkata kepada Pangeran Chen dengan suara rendah. Mata Pangeran Chen melirik sekilas saat ia mengeluarkan sepotong tulang dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Ambil berkata, kurasa ini seharusnya milikmu. Lin Bai meliriknya dan berseru kaget, tulang iblis mata air kuning. Pangeran Chen tersenyum dan berkata, setelah kembali dari Kesu, penguasa kota Wen ditangkap dan jatuh ke tangan divisi Zhaoxing. Di divisi Zhaoxing, mereka menemukan tulang iblis mata air kuning pada penguasa kota Wen dan datang untuk memberi tahu saya. Kemudian, aku memikirkannya baik-baik. Bertahun-tahun yang lalu, di Gunung Istana Iblis Sangsu, Yi Song, Chen Yule, dan yang lainnya pergi ke sana untuk memperebutkan tulang iblis mata air kuning, tetapi akhirnya direbut oleh seorang kultivator pedang misterius. Setelah kupikir-pikir lagi, kukira kultivator pedang itu kau. Jadi aku mengambil tulang iblis mata air kuning dari divisi Zhaoxing. Lin Bai memandangi tulang iblis mata air kuning, awalnya, tulang itu penuh retakan, tetapi sekarang tampaknya telah diperbaiki secara signifikan. Pangeran Chen menjelaskan, setelah mengambil tulang iblis mata air kuning, aku menugaskan para pemurni senjata dari Paviliun Misteri Surgawi untuk menempanya kembali, dengan harapan dapat memperbaikinya. Namun, tulang iblis mata air kuning kehilangan sebagian besar kekuatan asli buah Tai Dao. Untuk memperbaikinya sepenuhnya, mungkin dibutuhkan kekuatan asli ratusan kultivator tingkat buah Tai Dao. Meskipun tidak sepenuhnya mengembalikan tulang iblis mata air kuning ke kekuatan puncaknya, sekarang setidaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pangeran Chen benar, Lin Bai, yang melihat tulang iblis mata air kuning, juga bisa merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak di dalamnya. Kekuatan ini setidaknya 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Lin Bai bertanya, karena harta karun seperti itu telah jatuh ke tangan Yang Mulia, tentu saja itu milik Yang Mulia. Yang Mulia, dengan menyatu dengan tulang iblis mata air kuning, Anda bisa lolos dengan selamat. Pangeran Chen menggelengkan kepala sambil tersenyum kecut, lalu menyerahkan tulang iblis mata air kuning ke tangan Lin Bai, sambil berkata, kuda yang bagus butuh pelana yang bagus, pedang berharga butuh. Pahlawan, Anda lebih membutuhkan kekuatan tulang iblis mata air kuning daripada saya. Sebagai seorang pangeran, jika saya membutuhkan senjata ilahi Tai untuk perlindungan, saya bisa dengan mudah mendapatkannya dari perbendaharaan kerajaan. Dan bagi kalian para murid sekte, senjata ilahi Tai adalah keberuntungan yang luar biasa. Lagi pula, kau dan aku adalah saudara, sahabat, kenapa repot-repot dengan hal-hal seperti itu? Ambillah, ini awalnya milikmu. Menyatulah dengan tulang iblis, biarkan aku melihat kekuatannya. Lin Bai menggenggam tulang iblis mata air kuning, jejak jiwa yang tersisa setelah pemurnian Lin Bai masih utuh, jadi tidak perlu disempurnakan ulang dan bisa langsung digunakan. Baiklah, senyum muncul di bibir Lin Bai saat ia mengeratkan cengkeramannya pada tulang iblis mata air kuning, kekuatan batinnya melonjak. Tulang iblis mata air kuning berubah menjadi api merah kehitaman di tangan Lin Bai, dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya.
Segera setelah itu, api merah kehitaman menyala di tubuh Lin Bai, dan auranya langsung melonjak dari alam Dewa Dao ke alam buah Tai Dao. Kelas menengah. Kultivasi buah Tai Dao. Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh para ahli formasi paviliun misteri surgawi, kekuatan tulang iblis mata air kuning telah meningkat. Sebelumnya, ketika Lin Bai menyatu dengan tulang iblis mata air kuning, ia hanya bisa mencapai tingkat kultivasi buah Tai Dao tingkat rendah. Namun sekarang, ia bisa melepaskan kekuatan buah Tai Dao tingkat menengah. Tulang iblis mata air kuning, ini adalah harta karun dari Istana Iblis 9 Neterku. Berikan padaku. Tetua berpakaian hitam itu meliriknya dan langsung mengenali kekuatan tulang iblis mata air kuning, wajahnya langsung berubah mengancam. Mereka telah mencari tulang iblis mata air kuning selama bertahun-tahun, menemukan peta di Provinsi Seribu Bulan Jahat dan kemudian mencari secara ekstensif di Kerajaan Chu. Mereka hampir sampai, tetapi karena kecerobohan kakak beradik itu, Lin Bai telah merebutnya. Setelah berita ini sampai ke markas Istana Iblis 9 Neter, bahkan lelaki tua berpakaian hitam itu pun dihukum oleh markas. Mata lelaki tua itu menyipit, kelima jarinya membentuk cakar, dan ia menyerang Lin Bai. Enyahlah. Diperkuat oleh kekuatan tulang iblis mata air kuning, niat pedang teratai biru itu terjalin dengan api merah dan hitam, berubah menjadi aura 3 warna. Dengan satu tebasan pedang, cahaya pedang yang tak tertandingi tajamnya merobek pertahanan lelaki tua itu, memutuskan salah satu jarinya. Darah membentuk lengkungan anggun di udara sebelum memercik ke tanah. Bab 5425 Pertarungan Sengit. Pria tua berpakaian hitam itu mencengkeram jarinya yang patah, matanya berkedut, menatap Lin Bai dengan tajam. Aku ingat kau baru saja bilang, sayangnya, aku belum mencapai alam buah Tai Dao. Meskipun aku belum benar-benar menembus alam buah Tai Dao, aku sudah memiliki kekuatan kultivasi buah Tai Dao. Ayo bertarung. Tubuh Lin Bai berkobar dengan api 3 warna, dan ia menjentikkan pedangnya, mengarahkannya ke pria tua berpakaian hitam. Pria tua berpakaian hitam itu melotot sinis ke arah Lin Bai. Meskipun Lin Bai telah mencapai alam buah Tai Dao menggunakan tulang iblis mata air kuning, kekuatan ini tak terbantahkan. Meskipun Lin Bai sekarang memiliki kekuatan kultivasi buah Tai Dao tingkat menengah, ia masih jauh lebih lemah daripada pria tua berpakaian hitam itu. Namun, dengan teknik pedang teratai biru Lin Bai dan formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi, ia mungkin takkan mampu melawan pria tua berpakaian hitam itu. Pria tua berpakaian hitam itu mendengus dingin, jarinya yang patah dengan cepat sembuh, menumbuhkan jari baru. Ia membentuk cakar dengan kelima jarinya dan menyerang Lin Bai, 5 hembusan angin menderu ke arahnya. Kekuatan kultivasi yang dicapai melalui harta karun pada akhirnya hanyalah fata morgana, mimpi, yang mudah hancur. Deru angin merobek kabut putih hingga berkeping-keping. Ruang di sekitarnya bergetar hebat, memperlihatkan retakan hitam yang mengerikan. Menghadapi serangan tetua berpakaian hitam itu, Lin Bai tetap tak kenal takut. Ia mengaktifkan kekuatan tulang iblis mata air kuning, mengeluarkan beberapa toples anggur darah naga dari tas penyimpanannya, dan menenggaknya. Cahaya tajam dari niat pedang teratai biru langsung menembus kabut putih, membubung tinggi ke angkasa. Wussa! Dalam sekejap niat pedang teratai biru melonjak, cahaya pedang yang tak tertandingi mengerikannya menghantam tetua berpakaian hitam itu. Gemuruh! Getaran hebat bergema. Saat Lin Bai dan tetua berpakaian hitam itu beradu, Pulau Teluk Clearwater langsung hancur berkeping-keping. Kekuatan niat pedang teratai biru berubah menjadi seberkas cahaya biru, menembus kabut putih, menyebar, dan akhirnya mengenai susunan penyegel. Memanfaatkan situasi ini, Pangeran Chen buru-buru mundur ke samping, mengamati dengan saksama Lin Bai dan lelaki tua berpakaian hitam itu beradu. Di dalam kabut putih, Lin Bai dan lelaki tua itu beradu berulang kali, setiap kali melepaskan kekuatan penghancur dunia. Pulau Teluk Clearwater, yang terus-menerus terdampak oleh kekuatan buah Tai Dao, perlahan-lahan hancur berkeping-keping dan tenggelam ke laut. Di kejauhan, di dalam kabut putih, Chen Yule, Yi Song, dan Huang Qingyun sedang mencari keberadaan Pangeran Chen dengan saksama. Tiba-tiba, sebuah niat pedang biru yang mendominasi menyebar, langsung menyadarkan mereka bertiga. Ini, niat pedang saudara Lin. Chen Yule langsung bereaksi. Chen Yule telah bertarung paling sering dengan Lin Bai, dan Lin Bai telah mengalahkan Chen Yule 2 kali dengan niat pedang teratai birunya. Oleh karena itu, Chen Yule tentu saja sangat familiar dengan niat pedang teratai biru. Saat cahaya pedang biru ini menyapu Pulau Clearwater Bay, Chen Yule tahu itu adalah Lin Bai yang sedang beraksi. Aneh sekali, niat pedang Lin Bai beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, aku merasa niat pedang ini mengandung kekuatan alam buah Tai Dao. Mungkinkah saudara Lin sudah menembus alam buah Tai Dao? Tatapan Chen Yule beralih, dan ia terbang menuju arah dari mana niat pedang itu menyerang.
Yi Song berdiri di tengah kabut putih, melihat ke arah dari mana niat pedang biru itu menyerang, dan berkata dengan suara rendah, Saudara Lin sudah terlibat dalam pertempuran. Kuharap Saudara Lin bisa menahan mereka, setidaknya sampai kita tiba. Setelah Yi Song selesai berbicara, ia juga menuju ke arah dari mana niat pedang itu menyerang. Tulang iblis mata air kuning. Huang Qingyun berdiri di puncak pohon, senyum tipis tersungging di bibir merahnya. Ia secara alami merasakan kekuatan buah Tai Dao di dalam niat pedangnya, tetapi ia mengerti bahwa Lin Bai belum menembus alam buah Tai Dao. Oleh karena itu, hanya ada satu kemungkinan, Lin Bai telah menggunakan tulang iblis mata air kuning. Sepertinya saudara Lin telah menghadapi lawan yang tangguh, jika tidak, dia tidak akan terpaksa menggunakan tulang iblis mata air kuning. Begitu Huang Qingyun selesai berbicara, sosoknya lenyap dari tempatnya, menuju ke arah dari mana niat pedang itu menyebar. Para prajurit lain dari Istana Iblis Sembilan Neter juga berkumpul ke arah ini. Tak lama kemudian, Lin Bai, Chen Yule, dan yang lainnya, bersama dengan anggota Istana Iblis Sembilan Neter, berkumpul di medan perang. Setibanya di sana, mereka tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Lin Bai, yang diselimuti api tiga warna, menghunus pedang iblis, dengan 4 pedang terbang berputar-putar di sekelilingnya. Ia melancarkan rentetan serangan ke arah tetua berjubah hitam itu. Pria tua berbaju hitam itu, dengan tangan terkepal atau cakar, memiliki wajah tegas dan mata tajam. Menghadapi serangan Lin Bai, ia tak gentar, melancarkan pukulan dan serangan telapak tangan sekuat tenaga, beradu langsung dengan Lin Bai. Pertarungan sengit antara kedua makhluk buas di udara menyebabkan Pulau Clearwater Bay terus retak dan hancur berkeping-keping hingga tenggelam ke dasar laut. Aku akan menahan Lin Bai, kalian semua pergi dan bunuh Pangeran Chen. Merasakan kedatangan banyak tokoh kuat dari Istana Iblis Sembilan Neter, pria tua berbaju hitam itu segera mengirimkan suaranya. Dalam sekejap, banyak tokoh kuat dari Istana Iblis Sembilan Neter menerkam Pangeran Chen seperti serigala. Pangeran Chen berdiri dengan tenang di tempat, tak bergerak. Tepat saat salah satu prajurit Istana Iblis Sembilan Neter mencapainya, cahaya pedang yang sangat tajam jatuh, mengiris prajurit itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ketika cahaya pedang itu meredup, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang berdiri di hadapan Pangeran Chen tak lain adalah Chen Yule. Yang mulia, mundurlah. Serahkan tempat ini pada kami. Chen Yule mencengkeram pedangnya erat-erat, berdiri di hadapan Pangeran Chen. Pada saat itu, Yi Song, yang diselimuti kekuatan petir, menyerbu ke barisan pengikut Istana Iblis Sembilan Neter. Di tengah gemuruh guntur, sekelompok sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter berlumuran darah, menjerit kesakitan. Meskipun Huang Qingyun seorang wanita, serangannya sama sekali tidak seperti itu. Setiap gerakannya menyasar titik-titik vital, membuat lawannya tak berdaya. Di bawah serangan gabungan Yi Song, Chen Yule, dan Huang Qingyun, sekelompok prajurit Istana Iblis Sembilan Neter dengan cepat mundur. Wanita itu, yang awalnya bersembunyi di antara sisa-sisa Istana Iblis Sembilan Neter, mencoba membunuh Pangeran Chen dalam kekacauan, melihat kekuatan Chen Yule, Huang Qingyun, dan rekan-rekannya, matanya dipenuhi ketakutan, dan ia diam-diam mundur. Saat lelaki tua berpakaian hitam itu bertarung melawan Lin Bai, ia melirik medan perang di bawah dari sudut matanya. Melihat para prajurit Istana Iblis Sembilan Neter dikalahkan dan wanita itu pergi tanpa suara, ia meraung marah, dasar sekelompok sampah. Sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Pria tua berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan memukul Lin Bai, membuatnya terpental mundur. Ia berkata dengan dingin, Lin Bai, jangan pikir kau bisa melawanku hanya karena kau menggunakan kekuatan tulang iblis mata air kuning. Aku tidak punya waktu lagi untuk omong kosongmu. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mata pria tua berbaju hitam itu berkilat jahat, dan kekuatannya melonjak dalam sekejap. Teknik Taois. Api iblis penghancur dunia. Pria tua berbaju hitam itu menahan napas, perutnya tiba-tiba membesar, dan matanya melebar. Tiba-tiba, ia membuka mulut dan menyemburkan api hitam, panas yang membakar menyebar keluar.